Amin. Wah, pas amin kelihatan Budi ya. Selamat malam semua. Malam semua. Oke, kita mulai ya. Kita akan bicarakan seperti biasanya. Oke, kita akan bicara beberapa hal. 28 Oktober sharing kesaksian, kemudian pembacaan materi pembahasan Alkitab setahun. Nanti kita akan lihat Lukas, Kisah Rasul, nanti mau masuk ke Markus, ya. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama. Nanti saya yang akan sharing topik utama, tapi sebelumnya kita akan membahas khusus pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, ada satu orang yang kirim pertanyaan saya ke saya. Dan juga ada lihat latar belakang. Ada yang mau sharing dulu? Siapa tahu ada cerita tentang bagaimana kasih anugerah Tuhan luar biasa. Ya, biasa-biasa aja sudah luar biasa. Ada yang mau sharing? Bu Juliana, saya matikan dulu ya. Kalau Bu Juliana mau mau ngomong nanti dibuka. Iya, Karena iya. di Bu Juliana ada backgroundnya. Ya, paduan suara. Ya, paduan suara sebelah itu. Iya. Iya. Matikan aja, Pak. Oke. Oke, yang lain ada yang mau, mungkin Pak Theo mau sharing, atau Bu Diah, Bu Sinta, Pak Mul, Ira, Bu Wis. Bagaimana dengan kenapa? Pak Kris, saya itu sebenarnya hal yang biasa-biasa yang terjadi. Tanggal 8 kemarin, saya mau ceritakan bagaimana tanggal 8 September kemarin, Oktober. Saya pas jam 8 pagi, kebetulan juga ada warga sektor 3 yang ada ibu pendeta minta tolong tanya dulu bagaimana, jadi dia datang ke rumah. Jadi waktu tamu itu, anggota jemaat kita itu ada di rumah, terus tiba-tiba pembantu saya bilang, Ibu, saya ceritakan ya kronologinya, ada orang PLN mau periksa lampu, periksa meteran. Terus saya bilang, saya datang Mas, boleh nggak? Ya saya kebetulan ada tamu, nanti saya nggak konsen bicara dengan ini anggota sektor 3 kita, kalau dia tunggu terus di situ. Oh nggak bisa Bu, kita sudah datang sekarang aja, sambil nggak apa-apa, sambil Ibu layani tamu, saya lihat. Dia langsung naik di depan rumah saya, dia langsung naik, ada kursi, dia langsung bongkar itu apa tuh? Yang meteran itu, ya, box meterannya. Nah, terus langsung dia bilang, ini ada. Dia bilang, iya ini ada. Terus saya tanya, ini ada apa? Jadi saya lagi duduk, terus saya keluar, ada apa? Ini ada kedapatan. Jadi Ibu ada bikin pelanggaran. Jadi ada bolong seperti tusukan jarum itu, kecil sekali. Dia terus bongkar itu, dia ambil, terus dia masukkan di kertas, di plastik, dia segel gitu. Dia tulis nama saya, terus nomor berapa, rumah nomor berapa, nomor pelanggan nomor berapa. Dia bongkar semua. Dia bilang, maaf Ibu, saya ada kedapatan bahwa Ibu itu maksudnya dari bolongan itu saya curi listrik. Saya bilang, Pak, saya selama tinggal di sini hampir 20 tahun, rumah ini saya beli sudah jadi. Saya tidak pernah utak-utik itu karena kan ada rumahnya. Dia bilang, tapi ini ada kenyataannya tuh ada gitu. Terus saya bilang, terus bagaimana ini? Dia terus suruh saya ke kantor PLN dekat rumah saya. Saya ke sana, tapi dia sudah cabut semua meteran saya di depan sana. Halo. Iya, terus. Nah, terus dia cabut ke sana. Setelah itu dia bilang, Ibu kami tunggu di kantor, kalau Ibu jam 4 nggak datang di kantor, semua ini Ibu nggak ada lampu nanti, malam nggak ada. Aduh, saya bilang, ya Tuhan. Terus saya selesaikan dulu, karena saya ada tugas dari Ibu Pendeta, suruh nemui orang itu dulu, tanya bagaimana itu. Saya selesaikan dia, saya antar dia ke gereja dulu, ketemu Ibu, baru saya balik. Saya kesini, saya merenung Pak. Dia sudah bilang, saya itu harus bayar hampir 18 juta, kurang 200 baru 18 juta. Saya berdoa sama Tuhan, saya tidak tahu apa yang mau bikin apa. Saya tahu saya tidak curi, selama saya tinggal di sini saya tidak pernah curi. Itu saya tidak pernah utik-utik. Akhirnya jam 4 Pak saya ke kantor PLN. Dia bilang, Ibu ini harus ini ada lubangnya, ada begini. Saya bilang,
yang pasti saya tidak pernah buat. Saya tahu bahwa itu juga, kenapa saya cuma mau nyuri itu listrik segitu, curi listrik begitu. Tapi tunggu, jangan dulu ngomong ke saya, periksa dulu. Saya punya sejarah itu, tahu listrik saya, apa saya pernah nunggak atau saya pernah melonjak dia punya Terus datangnya dia bilang begini, Ibu punya pemakaian standar, maksudnya kayak grafiknya lurus. Tapi kami dapatkan kecurangan ini, tapi Ibu harus bertanggung jawab. Ibu yang punya rumah yang begini-begini sudah. Akhirnya saya bayar 500, jadi mereka enggak jadi mati lampu. Tapi sepanjang sampai hari Rabu kemarin saya bergumul, Tuhan, tolong saya diberikan hikmat. Saya mau bicara sama Lucy, tapi saya takut nanti bilang, kok bisa begitu, Mi? Akhirnya saya juga tidak putus-putusnya setiap hari, itu paling kurang 3 kali itu saya datang khusus sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan kasih hikmat buat saya. Uang 17.800.000 itu bukan sedikit buat saya. Dan kalau saya itu ada curi, enggak apa-apa. Akhirnya Tuhan kasih waktu yang baik. Saya juga, Lucy datang hari Rabu kemarin. Terus Lucy, saya bilang di meja makan, saya bilang, Lucy, Mami mau bicara. Ada apa, Mi? Tak ceritakan. Hah? Kok Mami kok enggak pernah telepon sama saya? Saya bilang, saya juga enggak mau kasih beban sama kamu kalau Mami bisa selesaikan. Iya, tapi kalau begini kan Mami enggak bisa sendiri. Mana semua itu surat-surat? Dia langsung ambil, saya kasih tahu. Terus dia telepon ke ada orang dia kenal, akhirnya orang itu datang. Dia bilang, mana Ibu, mana semua surat-suratnya dan mana yang dari PLN yang menyatakan Ibu harus bayar 17 hampir 800 kurang 200 rupiah baru 18 juta. Saya kasih. Saya berdoa setelah Lucy pergi mereka ke PLN, saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan dengar doa saya. Kemarin hari Minggu saya dapat kabar, Pak, saya tidak jadi bayar yang 17,8 itu, dan saya dinyatakan saya tidak dituntut pidana. Puji Tuhan, jadi saya kembali ke tagihan setiap bulan. Yang tadinya kan Bapak itu yang dari PLN bilang, Ibu ganti token aja. Tapi orang yang menolong itu bilang, proses ini dulu kami selesaikan dulu Bu, nanti bulan berikutnya baru kita bisa urus, bertahap kita selesaikan. Saya tidak putus-putusnya saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau baik, sangat baik semua. Saya bilang ke pembantu saya, Ibu tidak terlalu memikirkan itu, karena Ibu pikir Tuhan Yesus yang saya sembah jauh lebih besar dari saya punya masalah ini. Tapi secara itu saya satu hari paling kurang 3 kali saya berdoa, cuma khusus itu selain saya punya doa pagi sama doa malam sebelum penyembahan pagi sama malam. Dan saya melihat ada jalan keluar yang terbaik. Saya tidak akan sebenarnya susah, Pak. 18 juta itu saya mesti bayar, hampir 18 juta saya mau ambil di mana uangnya? Maksudnya saya mau bayar. Itu dan bukan mereka tipu-tipu gitu loh, Bu Wis. Iya, sudah itu kan Bapak itu bilang, yang temannya Lucy minta tolong. Ibu, kalau kapan-kapan lagi ada begini, jangan Ibu iya aja. Bagaimana sana iya dia sudah bawa, Pak, itu saya punya meteran itu. Meteran. Iya, ternyata Ibu sudah coba lihat ini, ada lubang kecil cuma kayak ditusuk jarum. Itu katanya barang buktinya. Jadi setelah Lucy ketemu di sana, Lucy bilang, mulai sekarang Mami, kalau ada begitu enggak air, enggak listrik, Mami bilang, maaf, jangan hari ini, saya harus menghubungi anak saya dulu. Mami bilang, saya tidak janji besok ya, karena anak saya juga kerja, belum tentu kalau ada di luar kota, enggak bisa hari ini atau besok. Mami tunda, bilang tunggu nanti anak saya yang menyelesaikan. Jangan Mami selesaikan seperti ini. Mami paling 1 minggu itu enggak bisa tidur toh, mikir-mikirkan ini daripada Mami sakit. Pokoknya mulai hari ini kalau ada apa-apa Mami harus telepon saya atau Mami langsung bilang maaf, akan diselesaikan tapi nanti saya tunggu anak saya. Aduh, waktu dia orang telepon orang PLN bilang, Bu, nanti Ibu tinggal tanda tangan. Ada surat yang kami kirim, nanti Ibu tanda tangan di atas meterai. Ibu tidak jadi bayar 17,8 dan Ibu tidak dikenakan sanksi pidana. Waduh, saya langsung bilang, Tuhan terima kasih, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Bayangkan pas siang hari malam tuh saya berdoa, saya kan takut mau bilang sama Lucy. Lucy bilang, loh kok bisa Mami nyuri listrik? Mengatakan yang itu kan saya harus hati-hati. Saya tidak pernah Pak mulai tinggal di rumah ini, tidak pernah saya utik-utik itu. Rupanya sekarang ada di sebelah saya Pak ada orang sampai 54 juta. Kedapat itu modus itu kayaknya kerjasama dengan orang PLN itu. Iya. Terus saya datang di PL Pak, mereka tunjuk-tunjuk, Ibu sudah jelas salah, Ibu kok enggak mau mengakui begini-begini. Pokoknya saya disalah-salahin gitu loh.
sudah ada bukti ibu masih menyangkal. Saya bilang, Pak, saya juga tahu bahwa perbuatan itu tidak boleh. Dan saya tinggal sendiri sama mbaknya di rumah. Nggak punya. Mungkin ibu kasih kontrak rumah ini orang untuk nggak ada orang yang pernah kontrak. Kalau ada saya ada tamu itu keluarga dan dia pun tidak tinggal lama-lama. Cuma paling lama itu ya 2 minggu di Mereka sini. sudah lihat Bu Wi sendirian di situ dipermainkan gitu. Dia datang, Pak, langsung dia naik di kursi di situ kan ada Bu Sinta kursi mau ngomong batu. kok nggak keluar suaranya ya Bu Sinta? Oh iya. Dia nusuk sendiri itu. Hah? Itu cuma kecil sekali sih. Sin cuma Dia tusuk sendiri, dia bilang, oh ini punya dia sendiri yang bikin. enggak, dia langsung naik. Begitu dia buka itu tutupnya itu dia langsung, ini. Saya lihat tangannya, ini ada. Dia bilang, ini. Loh, siapa yang bikin? Kecil sekali kayak apa? Kayak ditusuk jarum. Lah kalau curi itu kan mesti ada kabel katanya harus disambung ke rumah. Dan saya merasa enggak ada, saya menangis waktu dianu. Pak, minta maaf saya enggak, dia enggak dengar. Ibu sudah ada bukti, ibu masih mau menyangkal begini. Waduh, saya enggak kuat, udah berapa orang mereka di situ. Jahat itu berarti. Kalau orang lain, Pak, kalau orang lain tuh dia bilang, Pak, tunggu saya pulang dulu mau ambil duit. Ya saya pikir-pikir lah, 17 juta itu enggak uang kecil buat saya. Terus dicicil, Pak. Jadi kalau kemarin tuh dia bilang saya bayar sampai November nanti. Jadi setiap bulan tagihan saya jadi 17 juta 300 dibagi 10 tambah kewajiban saya itu yang tiap bulan itu. Berarti itu secara resmi ya? Di situ ada suratnya. Tapi setelah temuinya bosnya di sana bisa mungkin dibilang bahwa ini benar-benar ibu itu seorang diri, tidak ada orang laki-laki di rumah begini. Kok bisa saya lolos gitu loh. Artinya semua itu juga saya bilang enggak apa-apa. Kalau saya berdoa kalau memang saya yang benar, Tuhan pasti bela sama saya. Tapi kalau saya juga enggak jujur, saya enggak akan ditolong oleh Tuhan. Sampai saya bilang, Pak, Bapak sama Ibu enak aja bicara sama saya. Seolah-olah saya itu seorang terlalu rusak, pencuri lah, apalah, mau dituntut pidana. Saya sebenarnya enggak takut, sekarang saya enggak bikin. Iya, tapi kan kewajiban Ibu harus bayar ini, uang ini gini. Nah, ini perinciannya begini-begini, suruh tanda tangan. Nah, terus waktu itu sudah tidak lama, saya pergi, saya bayar 500, jadi 1.800.000 dikurangi 500, jadi 17 juta 200 yang harus saya cicil selama 10 bulan. Dia bilang sudah kasih keringanan, bayar 10 bulan. Coba Pak, apa saya enggak cekot-cekot lah, tapi ya saya ke gereja, saya kemana, saya enggak pernah ini. Cuma dalam hati saya itu saya tetap percaya Tuhan pasti bisa tolong saya. Oh, saya tidak nyuri, saya bukan orang jahat. Akhirnya saya bersyukur waktu hari Minggu itu dikasih tahu, oh Ibu enggak usah pikir-pikir, cuman Ibu nanti ada surat yang Ibu harus tanda tangan di atas meterai. Tapi yang orang yang tolong itu sudah enggak boleh, saya tidak boleh ke PLN. Jadi Lucy yang ke PLN. Saya enggak boleh. Kewajiban saya bayar tiap bulan yang saya punya tagihan. Jangan ke PLN biar nanti anak Ibu yang selesaikan. Ada yang punya kasus yang lain seperti ini enggak ya? Enggak, artinya kan sekarang mereka lagi jalan-jalan loh Pak. Jadi Surabaya ini lagi periksa veteran. Baru dengar yang kayak gini, kasus begini baru dengar. Oh, baru dengar ya? Ya, Kok aneh ya? Kok bisa ya PLN bisa secara resmi, kalau orang punya modus nggak apa-apa ya, kita tahu lah. Tapi ini kan secara resmi. Mungkin udah kong kali kong sama yang mungkin kong kali kong di kepala duit. Nah iya, makanya kok bisa saya begitu? kan Lucy tanya, Mami enggak tanya orang mana surat tugas, mana surat tugasnya. Saking dia sudah bentak-bentak sama saya, dia sudah bilang, oh ini sudah jelas sudah dapat. Tapi itu barangnya, meteran saya pergi ambil di kantor di sedekat situ PLN. Saya sudah Lucy bilang, boleh besok tanya mana suratnya, tugasnya apa, jangan langsung terima-terima begitu. Mami salah, untuk kali ini salah. Mami harus tanya mana surat tugas dari PLN, gini-gini. Mami tinggal lolok begitu, terus Mami pergi ke sana. Jadi sekarang enggak boleh langsung tangan itu. Oke. Ya puji Tuhan ya. Ya dalam setiap pergumulan kita pun Tuhan campur tangan ya. Walaupun ada ketidakbenaran. Iya, yang maksud saya yang saya mau bilang, kalau kita benar pasti Tuhan tolong. Kalau memang saya benar nyuri kan tidak akan mungkin kok.
Saya nyuri cuma listrik bikin apa? Kan beresiko kalau saya nyuri. Orang perempuan semua di rumah cuma mau nyuri listrik. Ya ampun. Itu mereka salah ini, itu mereka nyasar biasanya orang-orang China yang mungkin takut bermasalah hukum. Mungkin dia pikir saya juga begitu. Saya bilang, saya bukan orang itu, saya orang Indonesia. Kita punya aku bisa cerita semua sama biar anak ini. Hah? Apa? Masih? Tidak. Fungsi jangan ditahan-tahan nanti bisa ayo kamu udah foto juga sudah tua-tua nggak bagus ya. Iya, oke ya. Ya, ada yang lain, mungkin ada komen yang lain? Ya, puji Tuhan ya, bisa lewati semua. Kita punya pergumulan permasalahan ya. Oke. Sudah ya sharing ya. Ada lagi yang mau sharing? Oke. Coba kita lihat materi kita ya. Sudah sharing ya. Tentang belajar materi SBU dan materi seminggu membaca Alkitab dan bacaan PAS Alkitab setahun. Ada yang mau bertanya? Mungkin tidak sempat kirim ke saya pertanyaannya, tapi mau bertanya? Nggak ada? Kita maju nanti kita di. Ada pertanyaan yang ini yang saya dapat dari satu rekan kita tentang Nehemia pasal 7 ayat 65. Coba lihat sama-sama. Ya, coba lihat Nehemia pasal 7 ayat 65. Dan tentang mereka diputuskan oleh itu. Urim dan Tumim. Ada yang tahu tentang Urim dan Tumim? Batu itu ya, Pak? Iya, betul, batu. Jadi gini, Urim dan Tumim itu seperti ini ya. Saya coba kasihkan Urim Untuk diundi ya. Undi itu. Undi orang. Nah, apa yang disebut dengan Urim dan Tumim itu seperti ini. Ya, coba lihat ini. Nah, Batu. Jadi itu seperti dua batu yang khusus ada namanya. Nah, ini kalau dibaca Urim. Ini kalau dibaca Tumim. Nah, di sini. Nah, ini dipakai untuk apa? Makanya di Nehemia pasal itu berkata tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Nah, Urim dan Tumim ini oleh imam itu dipakai sebagai penyataan kehendak Tuhan. Jikalau mereka memilih seperti ini, kemudian jikalau Urim dan Tumim itu ditimbang-timbang, kemudian yang Urim itu ini, yang Tumim itu ini, yang Urim itu boleh, kemudian yang Tumim itu nggak boleh. Nah, lalu entah bagaimana caranya si imam itu si imam itu memilih mana yang keluar batunya, Urim atau Tumim. Nah, kalau Urim berarti ya, Tumim berarti tidak. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, berarti kalau misalnya ada orang mereka tidak boleh makan persembahan Maha Kudus
Nah, ada imam yang bertindak atas nama Tuhan. Tuhan mana? Boleh makan atau tidak? Nah, tinggal dari batu itu kalau ditarik keluar, misalnya diambil dari saku daripada imam, ditarik keluar, nah berarti bisa atau tidak itu ditentukan dengan batu itu. Sehingga akhirnya ambil keputusan, oh ya, bahwa itu, jadi itu semacam apa ya, semacam kalau kita mau apa nih ya, mau menentukan keputusan Tuhan seperti apa. Ya. Nah, imam selalu pakai hal seperti itu. Ribut sekali. Bentar ya, saya cari untuk ini ya. Jadi ini menunjukkan tentang God's respon. Jadi responnya Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan pakai dua batu itu untuk menunjukkan kehendaknya bagi orang yang ada. Coba kita lihat Keluaran pasal 28 ayat 30. Nah, ini kita bisa lihat lebih jelas. Keluaran 28 ayat 30. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh urim dan tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan di atas jantungnya di hadapan Allah. Bisa juga karena ini kan penutup dadanya ini ada kancing-kancing seperti ini, ya. Nah, dia bisa seperti hitung kancing kita itu loh, mana. Nah, kalau ada yang dikatakan tentang yes mana, no mana, ya. Jadi ada keputusan, itu menggambarkan keputusan Tuhan. Jadi Tuhan berproses di dalam peristiwa Urim dan Tumim, yang dipilih mana, ya atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, bisa dimengerti. Jadi itu sebagai bagian dari proses memutuskan. Ya. Kenapa, Bu? Harusnya di atas jantung Harun. Iya, karena itu di dada. Jadi semua itu ditaruh di dada. Seperti ini loh, apa? Penutup dada. Jadi dipakai seperti undian untuk menentukan jawaban Tuhan atas pertanyaan yang dijawab dengan ya atau tidak. Ya, prakteknya biasanya di penutup dada itu kan dikasih ada urim dan tumim itu. Kemudian dihitung. Misalnya hitungan 10 mana yang ini? Ya, dikasih 1 2 3 4 5 6 7 ini kena. Ya udah. Jadi dipilih adalah mana? Urim atau tumim, ya atau tidak. Oke, ada yang mau bertanya masalah ini? Jadi kalau kita disuruh pakai urim atau urim dan tumim itu artinya menunggu keputusan Tuhan. Nah, ini jubahnya imam itu. Ya. Ini ada jubahnya. Nah, jubahnya itu terdiri ada macam-macam batu. Nah, ada di situ adalah batu urim dan tumim. Ya. Ada tulisannya, ada urim dan tumim. Nanti mana yang diundi seperti itu, yang keluar mana, itulah jawaban daripada Tuhan. Ya, itu karena
Tuhan tidak langsung berbicara kepada mereka. Imam juga harus bisa masuk ke dalam bait suci hanya setahun sekali. Nah, proses di dalam mereka dengan Tuhan untuk memutuskan caranya dipakai seperti itu. Jadi urim dan tumim itu alat untuk apa, Pak Kris? Untuk menunjukkan jawaban Tuhan, ya atau tidak. Dengan Alat cara, untuk, iya. Gimana, Bu Wis? Alat untuk menyatakan. Jadi urim dan tumim itu alat untuk menyatakan apa? Jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan. Ya atau tidak. Nah, ini ada yang lebih jelas lagi ini kalau kita lihat. Nah. Kita dengar suaranya ya. Thank you so much for this idea to make this video following our summit about Shavuot, Bevo'o Lifnei Adonai. And you shall put in the breastplate of judgment, the Urim and the Tumim, and they shall be put upon Aaron's heart when he goes in before the Lord. So we have some vocabulary here difficult, like what is Hoshen? Why are they not translated the words Urim and Tumim? So let's go. Jadi itu dipakai untuk menunjukkan kehendak Tuhan seperti apa. Apa yang Tuhan kehendaki. Ya, dengan cara seperti diundi. Maksud Tuhan itu seperti apa? Oke ya. Ini tentang Urim dan Tumim. Jadi kalau ditanya satu waktu Urim, itu benda yang dipakai untuk mau menyatakan keputusan Tuhan seperti apa? Ya atau tidak? Ya, dipakai oleh Ya orang atau Yahudi. tidak. Ya, untuk menunjukkan dengan cara seperti diundi. Ya, seperti diundi. Oke, pertanyaan selanjutnya kita lihat. Sakaria pasal 1 ayat 8. Sakaria pasal 1 ayat 8. Coba kita lihat bacaannya seperti apa. Sakaria Sakaria pasal berapa, Pak? 1? 1 ayat 8. Tadi malam aku mendapat suara kesenjatan sampai seorang menunggang kuda merah yang menang berdiri di atas pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Ya, di situ ada tentang pohon murad. Nah, pohon murad itu apa maksudnya? Pohon murad. Pohon murad itu adalah sejenis pohon pinus. Jadi kalau kita bilang pohon murad, itu biasanya pohon murad atau disebut dengan Ibrani hadas. Pohon murad itu pohon biasa. Sebentar, pohon yang biasa tingginya sekitar 4-6 meter, mengkilap, daunnya hijau tua dan mengkilap serta bunga-bunga putih berbentuk bintang yang tumbuh berangkai. Pohon murad ini terdapat biasa di Galilea, Palestina, utara Syria. Pohon ini tumbuh sekeliling Yerusalem, namun di sana lebih jarang. Menyebutkan dengan pohon ini menyebutkan bahwa pohon ini juga tumbuh di lembah Yordan. Coba kita lihat pohonnya itu seperti apa.
Pohon murad. Nah, ini adalah pohon ara. Bentar, di sini aja. Pohon murad. Nah, seperti ini dia. Jadi ya pohon biasa di sana ditumbuh di ini kayak bintang-bintang yang tadi dibilang ini loh, daunnya apa ini ada kayak bintang bunganya. Ini dia, pohonnya ini. Namanya mirtus, ya, pohon mirtus. Ini jenis tumbuhannya seperti ini. Nah, kayak gini dia punya gambar ininya. Nggak kelihatan. Oh, belum kelihatan ya? Sorry. Nampak? Belum. Ini, sorry, saya belum share screen. Sudah ya? Oh ya, ini. Ini ya, oh iya. Nah, ini dia. Jadi 600 nama pernah dimasukkan termasuk ke dalam genus ini, tapi hampir semua telah dipindahkan ke genus lain atau dianggap sinonim. Jadi murad ini seperti ini. Realnya seperti ini dia. Tumbuh juga di lembah Yordan ya? Ya, dan sedikit tumbuh di lembah Sungai Yordan. Oh, yang kering hitam ya, jadi hitam. Oh, jadi hitam bunga ini. Jadi dia minyaknya ada kayak bunga seperti ini. Dan nanti kalau ini dia jadi kering ya hitam. Tadi itu minyaknya ya? Iya, tadi bisa dijadikan minyak. Ada khasiatnya lah. Ini murad. Oke, itu tentang murad. Kemudian kita lihat lagi tentang satu yang terakhir. Kisah para Rasul 8. Rasul 32 ayat 3. Kisah Rasul. Kisah Rasul. 8. Kisah para Rasul 8. Seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ini yang bertanya ini masih bingung dengan Oke ya, coba satu orang bacakan ke kita pasal 32 dulu. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Teruskan ya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ya, ini mau menggambarkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti, ya. Kita tahu itu bahwa itu menggambarkan tentang bagaimana penderitaan Kristus. Ya. Nah, ini dibaca seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Ya, dia ini kan domba yang dipersembahkan kepada Allah sebagai korban penebusan. Ya, dia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ya, karena dia dihabisi, ditelanjangi dan sebagainya. Demikianlah ia tidak membuka. Nah, ia tidak membuka mulut karena memang Tuhan kan tidak. Dia tidak membuat pembelaan pada dirinya sendiri, tidak. Karena memang dia sudah menerima konsekuensi dari dosa itu, dia harus menanggungnya. Nah, ayat 33, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Karena salib itu dianggap sebagai orang yang hina. Ya berarti memang dalam proses itu kehinaan yang dia terima. Ya. Lalu dikatakan siapakah yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya. Ya karena siapa yang bela dia pada waktu itu? Enggak ada. Padahal dia adalah keturunan Daud. Nah, mereka sangat menghargai keturunan Daud. Tapi ya karena kebutaan mereka pada saat itu dengan
tidak melihat dia sebagai Tuhan, tapi melihat dia sebagai musuh, karena sama orang ahli Taurat ini kan Yesus dianggap musuh, yang akan merombak akan seluruh tatanan peribadatan orang Yahudi. Mau dianggap seperti itu, dan mereka harus bunuh dia. Sampai-sampai ada seorang guru besar atau ahli Taurat yang dihormati sampai bilang, dia satu orang harus mati untuk menyelamatkan seluruh negara, seluruh bangsa. Ya. Artinya apa? Dia dikorbankan karena apa? Kalau dia tidak dikorbankan, ada pemberontakan mungkin yang akan terjadi. Jadi dia harus dimatikan supaya apa? Pemberontakan ini diredakan dan sebagainya. Itu konteks politik pada waktu itu. Tetapi dari konteks rohani kita bisa lihat bahwa itu memang memenuhi akan nubuatan pada pada ini saya ada natsnya ini di mana natsnya? Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, ini natsnya di mana? Coba lihat, seperti domba dibawa ke pembantaian, seperti domba ia dibawa ke pembantaian. Mungkin di Alkitab ada nggak ditulis di bawahnya? Coba lihat, ayat 32 itu apa tertulis? Arahnya kemana? Ada nggak di Alkitab? Buis, coba lihat. Yang tadi ya? Iya, yang tadi. Yang Kisah Para Rasul 8. Iya, Kisah Para Rasul itu di bawahnya ada biasanya Tidak ada tulisannya. Tidak ada. Kalau kayak di Injil itu kan biasa ada. Iya. Injil ada, ini tidak ada. Tidak ada. Bentar, pasti ada. Kalau yang 9 ada, yang di pasal 9 itu ada yang Saulus bertobat. Itu ada tulisan Kisah 22 ayat 3, 16, 26. Sebentar, ini ada kok. Ini ada Yesaya 33. Iya. Yesaya 35 ayat 53 ayat 7. 8. Nah, itu Yesaya 53 ayat 7. Coba dibacakan. Ya, dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditinggali. Yesaya Ya. 53 ayat 7. Dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba bawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh depan orang-orang yang menggunting. Ya. Jadi ini merupakan nubuat di Perjanjian Lama di Yesaya yang menyatakan tentang Kristus ketika dia naik ke salib. Kita ini yang tanya adalah Bu Iren, ya, dia terus tekun benar dia baca seluruh Alkitab itu dan dia mendapat pertanyaan gini, dan kondisi saat ini Bu Iren masih sakit, dia sampai 3 mingguan ini kayaknya nggak ikut PA, padahal itu kerinduan yang luar biasa. Jadi kita nanti akan support doa juga untuk Bu Iren. Bu Iren. Iya. Karena saya tunggu dari yang lain untuk bertanya, tidak ya hanya Bu Iren yang ngasih pertanyaan, luar biasa Bu Iren, ya, supaya kita bisa. Kenapa Bu? Kalau anak yang hilang itu apa maksudnya? Anak domba yang hilang, kan ada 100, jadi 19 domba yang hilang yang dicari. Ya, jadi kalau itu konteksnya dalam dia mencari, tapi ini konteksnya dia dipersembahkan sebagai korban. Nah, biasa orang itu menggambarkan hal ini itu seperti ini ya. Bentar. Nah, orang menggambarkan di internet itu kalau Yesus domba. Nah, itu dia gambarkan seperti ini. Nah, dia gambarkan seperti ini. Ya, jadi Yesus sebagai anak domba Allah
Nah, dia digambarkan sebagai domba yang dibawa ke pembantaian untuk dikorbankan menjadi penebusan dosa bagi kita. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak, Oke, gimana Pak Mul? ini yang masih di Kisah Rasul ya, Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 3 ya. Di situ Oke. ada mengenai Ananias dan Safira. Ini kalau kita baca Pak ya, itu kok demikian dahsyat itu anunya, penghukumannya. Itu padahal kalau Tuhan Yesus kan tidak pernah menghukum sampai begini, padahal ini cuma murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya, ini sama dengan yang dikatakan Tuhan Yesus. Dosa kepada anak manusia kau boleh diampuni, tetapi dosa kepada Roh Kudus, menghina Roh Kudus. Ya, menghina Roh Kudus itu tidak ada ampun ya. Tidak. Nah, coba lihat sebenarnya salahnya Ananias ini, Ananias dan Safira ini di mana? Khususnya Ananias ya. Berdusta. Kira-kira di mana? Mereka berdusta kepada Roh Kudus. Tidak jujur. Iya. Ya, ingat bahwa pada konteks pada zaman itu adalah bagaimana kerja Roh Kudus di tengah jemaat, di tengah murid rasul-rasul pada waktu itu. Ya, mereka kan mempersembahkan akan korbannya kepada Petrus gitu loh. Nah, tapi Ananias dan Safira ini mereka jual 30 juta, tapi mereka bilang, oh kami hanya dapat 25 juta. Dan mereka tahu bahwa sebenarnya kalau kita mau lihat Kisah Rasul itu sebenarnya tentang karya Roh Kudus bekerja di tengah jemaat. Sebenarnya gitu harusnya. Karena semua berbicara tentang Roh Kudus, kisah tentang Roh Kudus yang bekerja di dalam jemaat. Ya. Nah, ketika mereka sudah punya kesepakatan bersama bahwa mereka akan menjual dan akan memberikan kepada ini sesuai dengan sukarela, nah jadi masalah kalau tidak sukarela gitu loh. Seolah-olah makanya di situ dikatakan ayat 8 kata Petrus ya. Katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Nah, si istrinya ini, Safira ini ngomong, oh betul sekian. Jadi double salah gitu loh. Double dusta. Ya, pertama Ananias sudah ditanya. Nah, ayat 3, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah itu. Sebenarnya, kalau Ananias jujur, oh ya Pak, kami ada 25 juta, tapi 5 juta kami pakai untuk kebutuhan kami. Oh, enggak apa-apa, jujur seperti itu lebih baik, enggak apa-apa. Ya. Tapi yang masalahnya dia ngomong 25 juta, padahal seharusnya dia memberikan itu 30 juta. Itulah yang disebut dengan mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu. Dikatakan ini, selama tanah itu tidak dijual, bukankah tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Artinya apa? Tidak ada keharusan bahwa uang yang hasil jual dibawa semua oleh Petrus. Tidak ada keharusan itu. Nah, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Nah, ini kalau kita sudah mulai hati-hati dengan hati kita, ini sudah tergerus. Nah, ini yang Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita sudah melekat pada harta, ya hatimu kecondong di situ sudah pasti. Nah, ini yang Tuhan bilang, engkau bukan, Petrus katakan, engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ya. Ingat konteksnya adalah ketika Kisah Rasul itu bicara tentang the act of Holy Spirit. Sebenarnya itu adalah merupakan kisah tentang Roh Kudus. Roh Kudus bekerja luar biasa. Setelah Pentakosta, Roh Kudus bekerja luar biasa. Karena dibutuhkan kerja Roh Kudus yang luar biasa pada saat itu. Paulus bayangannya aja bisa menyembuhkan orang.
Nah, itu pekerjaan-pekerjaan ajaib di situ luar biasa Tuhan kerjakan. Di tengah pekerjaan luar biasa itu, ada orang yang mau berbohong seperti itu. Ya, jadi ya ini menjadi penyataan juga bagi kita harus hati-hati gitu. Ya. Lebih baik kita katakan apa adanya kepada Tuhan. Karena apa? Semua itu masih hak kita. Kalau misalnya perpuluhan, ya, kita bilang Tuhan, aku hanya bisa mengasih kepadamu 5%, ya nggak apa-apa, lebih baik begitu daripada kamu ngomong kepada semua orang. Aku perpuluhan loh, padahal hanya 5% aja, 5% yang kita kasih. Ya, nggak apa-apa sebenarnya kalau kita, oh aku hanya bisa kasih ini, nggak apa-apa. Makanya di GPIB dulu ditetapkan tentang persembahan tetap bulanan. Ya, itu kita tentukan sendiri. Tapi setelah perpuluhan dikembalikan, ya kita harus belajar memberi perpuluhan. Dan ingat bahwa perpuluhan itu adalah sikap kita belajar untuk memberi ini Tuhan. Bukan sebuah pemaksaan ya, bukan sebuah pemaksaan. Itu harus lahir dari hati yang cinta Tuhan, hati yang mau memberikan, itu baru memiliki arti di hadapan Tuhan. Kalau kita memberi perpuluhan tetapi dengan hati yang dengan hati yang bersungut, ya percuma juga. Tidak ada impact-nya bagi kita. Tapi kalau perpuluhan dengan hati yang mengucap syukur, ya itu puji Tuhan. Itu Tuhan sangat memperhatikannya. Begitu Pak Amul. Ada lagi? Ya ini Pak, maaf ya. Kita kan sudah diberkati Tuhan. Jadi ya katakanlah kalau dikatakan miskin ya tidak. Tapi kita selalu memakai gas 1 kilo yang ada tulisannya khusus untuk masyarakat miskin. Jadi apakah itu termasuk pembohongan ya? Gimana Pak? Nah, kan pemerintah menetapkan bahwa gas 3 kilo itu loh Pak, LPG 3 kilo. Oh iya, LPG. Kan khusus untuk masyarakat miskin. Nah, tapi kalau kita memakai itu, berarti kita merasa bahwa kita ini miskin. Nah, apa itu termasuk ya? Termasuk pembohongan. Ada sudah diberkati Tuhan. Ya, kalau menurut saya ya kita sesuaikanlah dengan jangan itu pembentukan karakter kita lah. Karakter Kristus itu harus hadir di mana? Betul. Ya kalau bukan memang hak kita, ngapain kita ambil hak orang gitu loh. Betul, setuju. Iya kan? Ya, nggak boleh pakai itu ya. Jangan, nggak usah ya, jangan, kita apa adanya aja ya, kita bisa sih. Tapi kalau kita merasa bahwa kita juga masyarakat miskin karena memang kondisi dan sebagainya, nggak apa-apa. Jujur ya, aku juga misalnya kita bilang, saya juga perlu itu. Tapi semua masyarakat dibagi gratis tuh, seperti di kampung saya semua masyarakat dapat. Oh, itu dibagi gratis. Nah, lebih parah lagi itu kalau gratis terus kita jual lagi, uangnya kita ambil, kan lebih bahaya. Sama kompornya sekalian satu. Di kampung itu dapat itu. Di tempat kita. Nanti gini loh Pak, nanti menutup berkat juga gitu loh. Kalau itu untuk masyarakat miskin, tahu-tahu kita mampu dan sebagainya, kita pakai itu, nanti kalau seperti gitu berkatnya ketutup nanti. Ya itu membingungkan. Saya kali ini punya bahan ya, saya lagi bikin videonya, tapi saya akan share dulu bahan saya tentang kita ini bilang bahwa kita bangun fondasi hidup kita, tapi kita bangun bangunan di atasnya kan, kita bangun supaya kita dewasa rohani. Ujung dewasa rohani itu modelnya seperti apa? Kalau kita sudah dewasa rohani, orang yang geber, yang artinya orang yang pahlawan Tuhan, orang yang perkasa dalam iman dan sebagainya, itu model orangnya seperti apa? Nah, itu yang saya mau bahas untuk kita. Oke, kita masuk orientasinya pada rohani, Pak. Iya. Karena segala sesuatunya itu berorientasi ke rohani, fokus kepada ini rohani. Ya, karena gini,
Tuhan sudah ngomong bahwa kalau kamu takut akan Tuhan, nah Tuhan akan membela engkau supaya jadi jasmani. Berkat itu, nah saya tunjukkan sekarang ya. Kita masuk di materi utama. Masih ada yang mau bertanya lagi? Pak, saya. Oke. Saya mau tanya Pak, karena begini, itu yang ada di Yosua pasal 2 itu, saya beberapa waktu lalu itu saya dengar satu khotbah di YouTube, seorang hamba Tuhan itu mengatakan bahwa itu yang Rahab, perempuan sundal itu, dia jelaskan bahwa itu adalah mama dari Boas. Boas yang kawin sama Ruth. Itu. Jadi dia di situ dia ada katakan begini. Jadi itu omanya Tuhan Yesus katanya. Di Tuhan Yesus yang Rahab yang di Yosua 2 itu kan perempuan sundal yang waktu disuruh dua orang menguntai tanah Kanaan kan. Terus dia ada simpan, terus tak bikin perjanjian bahwa kalau itu mereka Rahab sama keluarganya itu kan akan dikasih tahu, pokoknya diselamatkan kalau mereka datang nanti keluarga itu mereka akan diselamatkan gitu, karena mau balas budi waktu dua pengintai itu datang itu disimpan oleh Rahab. Rahab itu kan di sini jelas-jelas dibilang perempuan sundal. Iya, betul. 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 Coba lihat di Matius. Matius pasal 1 ayat 5. Silsilah Tuhan Yesus ya. Silsilah Tuhan Yesus ya. Iya. Ada 5 perempuan. Ya. Matius pasal 1 ayat 5. Bahas dari Rahab. Oh iya. Oh iya. Jadi saya ada dengar sebentar itu. Jadi Tuhan Yesus itu dia masih dia punya oma sih itu. Iya. Tuhan Yesus punya oma itu ada keunikannya. Keunikan itu apa? Rahab itu adalah orang di luar Yahudi. Orang Goim. Orang Goim, iya betul. Sama dengan Ruth. Ruth juga orang Goim. Goim, iya. Nanti ada satu lagi yaitu Tamar. Ya. Oh, Tamar, iya. Iya. Jadi dari Tamar itu menantunya si Yehuda. Nah, bahkan ada kisah yang unik kan, ketika Tamar itu dia menyamar jadi perempuan sundal. Nah, lalu dia dihamili oleh si Yehuda. Yehuda, iya. Nah, dari situ Tamar dia dengan Yehuda memperanakan Peres. Peres dia memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Nah, Aminadab memperanakan Nahason. Nah, kemudian Nahason punya anak namanya Salmon. Itu Salmon itu kemungkinan adalah salah satu dari pengintai yang waktu itu ya waktu ketemu Rahab. Siapa tahu mereka dari pandangan pertama ketika ketemu gitu, Rahab. Lalu si Salmon ini jatuh cinta, lalu bikin perjanjian kan mereka akan diselamatkan. Nah, setelah diselamatkan itu Salmon kemudian menikahi akan Rahab. Nah, ketika dia menikahi Rahab, anaknya adalah Boas. Oh, gitu ya. Boas itu kawin sama Ruth. Iya, Ruth punya anak. Nah, Ruth punya anak dengan Boas itu namanya Obed. Dan Obed itu yang memperanakan Isai, bapaknya Daud. Jadi kan silsilahnya Tuhan Yesus ini begitu luar biasa gitu loh. Campur aduk nggak karu-karuan, tetapi dari situlah lahir juru selamat. Lahir juru selamat, iya. Itu juga yang hamba Tuhan itu jelaskan. Saya sampai menarik, saya dengar. Tapi itu kan dari Roh Kudus. Kenapa Bu Sinta? Itu lahirnya melalui Roh Kudus. Ya. Iya, tapi kan silsilah keluarganya itu loh, yang mulai dari itu Rahab. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau tunjukkan sesuatu yang penting yang menjadi fokus kita. Tujuan kita harusnya seperti ini. Ya, saya juga dapat itu dari Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang pimpin, saya bilang nggak akan mungkin saya dapat hal seperti itu.
Ya. Saya enggak bicara tentang ini dulu deh, yang film-film. Saya mau bicara tentang sesuatu yang penting, yang bisa dilihat ya sekarang ya. Belum ada gambar. Belum ada gambarnya. Ini sudah ada? Sudah. Oke. Ini ada bicara tentang membangun spiritual formation seperti yang lalu-lalu saya buat. Tapi ternyata Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa ujung akhir dari kita membangun spiritual formation itu adalah ketundukan, submission kepada Kristus. Kok bisa begitu? Saya kasih tunjuk ya. Ini adalah kita bangun pondasinya, ya. Ini pondasinya kita bangun. Terus kan kita di atasnya kita semakin hari semakin takut Tuhan, intim dengan Tuhan, kita belajar firman, kemudian hidup kita hidupi kan akhirnya menjadi volume daripada daripada kubik itu, kubus itu. Makin hari kan makin besar, makin besar, makin besar. Ujungnya adalah ketika Tuhan bilang, aku akan membawa imanmu kepada kesempurnaan. Ya, Tuhan sudah bilang begitu. Kalau engkau terus dalam aku akan membangun terus menambah sampai imanmu luar biasa di dalam kesempurnaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Oke. Nah, dari sini nantinya ke depan, ini seperti tahun-tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya akan ajarkan ke kita mengenai pondasinya itu dibangun dari mana. Kita harus mengenal manusia dan asal mulanya manusia. Kita harus mengenal hakikat dosa itu seperti apa. Ya, dan yang ketiga sebagai pondasi, kita melihat bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Saya akan ulangi lagi untuk membuat Pak, kita. Bukan dulu kita sudah pernah toh Pak ini. Ya, sudah pernah ini. Tetapi kan orang yang lain belum lihat. Biar semua bisa ikut. Setelah itu baru kita mulai bangunan di atasnya, yaitu apa? Pembentukan watak. Ya, kita membentuk wataknya. Kemudian bagaimana arti latihlah dirimu beribadah? Ini ada kebalik, nggak apa-apa, nanti dirubah. Latihlah beribadah itu seperti apa? Karena tuh ketika Paulus bicara sama Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latih beribadah itu seperti apa? Apa tiap minggu harus masuk gereja? Enggak, bukan itu sebenarnya. Latih beribadah ini adalah sesuatu yang unik yang harusnya kita lakukan. Nah, itu ada pembentukan watak, latih beribadah, kemudian ada 3 pilar kebiasaan yang harus kita pelihara. Kita pelihara itu dalam hidup kita terus-terus, nanti akan bangunan spiritual akan makin meningkat, sampai 100 kali lipat. Itu kan yang kemarin kita ngomong. Sampai sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Nah, bagian yang ketujuh adalah bagaimana kepemimpinan Kristen dalam spiritual formation. Dulu saya kasih contoh kepemimpinan daripada Agustinus, Santo Agustinus. Dia naik turun sampai dengan titik puncaknya dia sudah sempurna sesuai dengan anugerah Tuhan bagi dia, Santo Agustinus. Ya, saya pernah tunjukkan itu kepada kita. Oke, kita akan belajar untuk membangun ini. Tetapi poin yang utama sebenarnya dari semua ini saya mau bicara tentang ini film Drunken Master. Kita lewat aja ya. Nanti lihat di video saya. Nah, ini bicara tentang kan kita mulai bangun kan? Ya, kita bangun kemudian kita makin hari makin dalam Tuhan, makin kuat, belajar firman terus dia mulai masuk ke sini. Terus kita bangun lagi kan? Terus lagi bangun, meningkat. Terus kita bangun lagi sampai di sini besar sudah. Nah, ini sebenarnya bicara tentang apa? Kita sedang belajar untuk ketundukan, submission namanya. Kita sedang mengajari diri kita untuk terus menundukkan diri pada Kristus. Intinya sebenarnya di situ. Nah, saya kasih contoh. Misalnya ketika kita bicara tentang Mazmur 128. Orang yang takut akan Tuhan itu takut yere, takut gentar, takjub, hormat. Waduh, saya akan terus membangun diri saya untuk semakin takut, gentar, dan hormat. Dulu mungkin saya anggap Tuhan itu biasa-biasa saja. Tapi karena saya semakin mengenal dia, saya semakin takjub, semakin takut dalam pengertian hormat kepada dia. Kemudian orang yang hidupnya dari kata halak, haholek ini,
Orang yang membawa hidupnya kepada sebuah tujuan tertentu yang Tuhan inginkan. Dia harus berjalan sesuai dengan apa? Menurut firman Tuhan, bidrakal, jalan Tuhan. Berarti apa? Ini sebenarnya orang-orang yang apa? Yang hidupnya dia persembahkan dengan cara dia semakin belajar firman dan akan makin takut akan Tuhan. Dia pakai hidupnya melakukan firman, sehingga dia punya volume yang besar itu. Terus menerus bertambah dan menjadi besar. Itu yang disebut dengan kedewasaan rohani. Tapi semua nanti bermuara di sini. Ayat 2 berkata tentang dia akan diberkati dalam pekerjaan. Ayat 3 berkata dia akan diberkati dalam keluarga, istrinya, anaknya, semua diberkati. Saudara tahu yang akhirnya keluar dari semua proses ini, takut akan Tuhan, lalu akhirnya diberkati dalam keluarga. Ini akan membentuk kita untuk menjadi ini. Barak, gabar. Diberkati dalam pengertian kata barak. Dan dia akan menjadi apa? Mighty man, orang yang perkasa dalam Tuhan. Orang yang perkasa ini, perkasa dalam Tuhan. Yang luar biasa dalam Tuhan. Nah, ini untuk bicara tentang apa? Ini sebenarnya berbicara tentang membangun kedewasaan dalam Tuhan. Kita bisa bicara tentang diberkati dalam Tuhan, itu artinya apa? Kata barak itu artinya to nils atau bless. To nils itu artinya apa? Ada yang tahu to nils? Tekuk lutut. Ketika kita berdoa di pinggir tempat tidur kita bertekuk lutut. Apa ya. Pak? To nils. To nils. Ya. Nah, kata to nils ini artinya kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa. Itu adalah sebenarnya arti kata itu bicara tentang kita memberkati Tuhan. Aneh kan? Kita memberkati Tuhan. Kok bisa? Nah, kita memberkati Tuhan bukan artinya kita lebih daripada Tuhan terus kita memberkatinya. Enggak. Kita memberkati Tuhan itu adalah dengan cara adore with bended knees. Artinya apa? Kita menekuk lutut kita dan memuja Dia. Saya sedang melatih diri saya untuk setiap malam jam 12 malam saya akan menekuk lutut saya di pinggir tempat tidur untuk berdoa. Ya. Nah, nekuk lutut itu bicara apa? Bicara penundukan. Orang yang dewasa dan perkasa dalam Tuhan itu sebenarnya bicara tentang bagaimana dia semakin menundukkan dirinya dalam Tuhan, sehingga apa? Sehingga Tuhan semakin nyata dalam kehidupannya. Dengan cara apa? Ya dia menekukkan lututnya kepada Tuhan. Belajar untuk apa? Untuk kita menundukkan diri kepada Tuhan. Loh, kok bisa begitu? Nanti kalau kita sudah selesai belajar menundukkan diri kepada Tuhan, yang terjadi adalah apa? Oh, jangan khawatir. Engkau akan diberkati. Matius 6 ayat 33 kan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan diberikan kepadamu. Ayat 5 dikatakan engkau diberkati. Ya, shalom itu ada dalam kehidupanmu. Keturunanmu akan dijayai Tuhan. Itu adalah orang yang gabar, yang mighty man. Mighty man. Nah, saya sedang membentuk ini, PA Pronimus sedang membentuk kita menjadi diberkati sebagai gabar, sebagai geber, mighty man, orang yang perkasa dalam Tuhan. Nah, bentuk daripada orang yang perkasa dalam Tuhan adalah apa? Dia menundukkan dirinya kepada Kristus. Itu sudah poinnya. Coba di antara taat dan tunduk, mana yang duluan? Kamu taat dulu baru kamu tunduk, atau kamu tunduk dulu baru kamu taat? Tunduk dulu. Nah, tunduk dulu. Tunduk dulu. Sekarang kita ini sedang diajari Tuhan untuk belajar tunduk. Nah, saya tunjukkan ya, ini yang penting sebenarnya. Bagaimana kita belajar menundukkan diri dalam Kristus. Nah, coba saya kasih contoh. Ketundukan Kristus pada kehendak Bapa. Saudara tahu ini? Dia naik ke ke Golgota. Tapi ingat bahwa semalamnya sebelumnya dia ada di Getsemani. Dia belajar untuk menundukkan diri kepada Tuhan, kepada Bapanya. Yang dimana Filipi katakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu punya puncak pengorbanannya itu adalah dia tunduk kepada kehendak Bapa. Sehingga ketika dia di kayu salib, dia bisa berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga ketika dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu artinya apa? Artinya dia sedang menundukkan diri kepada kehendak Bapaknya untuk melaksanakan misi yang di ini. Itu bicara ketundukan. Imanmu itu nyata dari ketundukan. Ya, ketundukan dari kata percaya. Nah, kata percaya, kalau kita bilang kita percaya, sebenarnya kata percaya itu punya 3 arti. Percaya pertama, to think to be true. Artinya saya berpikir dan saya tahu itu benar. Artinya apa? Saya menundukkan diri kepada Yesus karena saya tahu dia benar. Ya. Yang kedua, itu have confidence. Artinya apa? Ketika saya dalam Yesus, saya percaya bahwa saya akan tenang dalam dia. Saya nyaman di dalam dia. Itu berarti saya menundukkan diri supaya Tuhan pimpin. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa, sebenarnya saya melihat ada sebuah moral karakter yang luar biasa, hidup yang luar biasa dalam Kristus, lalu saya ambil hidup itu masuk dalam hidup saya, sambil saya buang hak prerogatifnya saya. Itu kata daripada pisteo. Artinya apa? Saya punya hak. Untuk apa? Untuk senang-senang, untuk apapun juga. Enggak, saya sekarang buang itu, saya tunduk pada kehendak Kristus dalam hidup saya. Ketika Tuhan bilang, datang PA. Saya tunduk Tuhan, saya datang PA. Ketika Tuhan bilang, ada orang miskin di sana. Kasihkan dia berkat. Saya datang kasihkan dia berkat. Pertama dimulai dengan ketundukan, baru ketaatan. Jadi sekarang ini kita mau menjadi orang Kristen yang luar biasa dengan aspek buah roh, ya belajar tentang ketundukan. Ada seorang teman kita ngomong begini, ini di luar PA kita. Dia ngomong begini, Kak Kris, di rumah saya ada setan. Loh, terus gimana? Wah, saya selalu diganggu. Dan saya ketakutan. Terus dia bilang, ada temannya suami saya, orang bisa lihat itu. Dan dia katakan memang benar, di situ ada setan yang nakal. Kak, bagaimana kalau misalnya saya minta teman saya itu untuk mengusir setan itu? Ini bicara ketundukan. Kita mau tunduk kepada Allah, lawanlah iblis dan dia akan lari daripadamu. Atau kita mau membiarkan bahwa kuasa-kuasa lain yang mengalahkan iblis supaya kita seolah-olah nyaman. Iblis pakai kuasa iblis yang ngapain gitu loh. Karena di luar Tuhan tidak ada. Kecuali Roh Kudus yang bekerja untuk mengalahkan si iblis. Saya bilang jangan. Bangun imanmu supaya kamu punya ketundukan dengan Tuhan yang terus nanti iblis akan otomatis lari dan tidak akan ganggu. Saya kasih dia benteng deklarasi perlindungan, benteng perlindungan. Saya kasih dia tiap hari dengarkan suara puji-pujian, putar itu di rumahmu. Tiap hari juga, setiap saat dengarkan firman Tuhan, mau Matius, Markus, Lukas, putar terus itu. Iblis lama-lama itu sambil membangun iman kita. Dan kamu akan, kalau dia lakukan itu, katakan kepada dia, engkau keluar dari rumah saya. Dia akan pergi. Nah, itu butuh apa? Butuh bangun iman. Benar, iman itu artinya apa? Aku menundukkan diriku supaya apa? Tuhan saja yang berkarya dalam hidupku. Itu bicara ketundukan. Ketundukan lain itu dalam seluruh ajaran Paulus itu bicara tentang ini. Hidup adalah Kristus. Berarti apa? Ketundukan kepada Kristus. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya sama, kita mau jadi gambar Kristus. Berarti kita harus tunduk kepada Kristus dan membuat gambar Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Itu bicara ketundukan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, itu bicara tentang ketundukan kepada Kristus. Tiba-tiba ada orang datang ya kepada kita, Bu,
saya mau jual, ini kita punya pengalaman, saya dengan istri punya pengalaman. Tiba-tiba ada orang yang datang, dia lewat rumah kita, tiba-tiba kita lagi di luar, dia datang lalu ngomong, Bu, saya mau jual baju anak saya baru, karena anak saya belum makan dari pagi. Dengar seperti itu, apa reaksi kita? Oh Tuhan, kasihan. Bayangkan orang itu, anaknya sendiri, masih belum bisa makan, dia jual, terpaksa jual baju anaknya yang masih baru. Kita langsung kasih dia aja dulu. Ini berikan makanan, berikan semua untuk anak itu. Lalu ada orang bilang begini, loh Pak Kris, Bu Sila, kalau dia penipu gimana? Saya bilang nggak ada urusan dia penipu. Saya hanya mau tunduk dengan perintah Tuhan, mengasihi orang lain. Dengan kondisi seperti itu, saya mau tunduk itu. Ya kalau dia benar, syukurlah. Tapi kalau dia tidak benar, ngapain saya pusingin dengan saya menyesali itu. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita menundukkan diri kita pada Kristus. Coba lihat lagi. Anda tahu tentang tua-tua yang melemparkan mahkota? Sudah di sorga ini. Ketika Yesus ada dan mereka harus mereka punya mahkota. Ketika Yesus hadir di situ, mereka langsung angkat mahkotanya dan letakkan di tanah sambil menunduk. Di sorga bicara tentang penundukan kepada Kristus. Terus kita mau bilang apa? Oh, penundukan itu tidak penting. Sorry, menurut saya itu sangat penting. Dan yang paling terakhir, ketika kita jadi mempelai Kristus. Coba lihat ini, Efesus 5 ayat 22. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebenarnya kata aslinya bukan seperti ini. Kata aslinya sebenarnya ngomong gini, hai istri, suamimu itu milikmu yang paling utama. Karena pakai kata milik, idios, ya ini kata idios ya. Idiosis, itu milik yang kuat. Jadi sebenarnya ketika masuk dalam pernikahan Kristen, saya juga baru sadar bahwa sebenarnya istri itu harus memberikan dirinya untuk kepemilikan yang kuat dengan suami. Seperti satu benar-benar sama-sama saling memiliki. Ya, seperti kita dengan Tuhan Yesus. Harus jadi milik yang kuat. Itulah sebabnya maka istri dikatakan tunduk, karena pada ayat yang ke-24 dikatakan gini, karena itu sebagai jemaat tunduklah. Ya, tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami. Nah, istri kepada suami ini diarahkan tunduk, ya seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Dalam segala hal, inilah yang dikatakan pakai hipostasetai. Ya. Jadi hipostasetai ini mau ngomong, kamu tunduk, benar-benar tunduk. Karena apa? Itu sebenarnya milikmu. Milikmu yang kuat, milikmu yang satu-satunya, yang kelengket dan tidak boleh dipisahkan. Disitulah istri harus tunduk. Sama seperti kita tunduk kepada Kristus. Nah, baru di ayat yang ke-32, dikatakan rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, artinya apa? Mempelai Kristus itu adalah merupakan ketundukan dari mempelai wanita kepada Kristus sebagai mempelai pria. Jadi di sorga nanti terakhir kita mau hidup sama Tuhan, itu bicara penundukan yang luar biasa. Nah, kalau sudah 5 ini dikatakan penundukan yang luar biasa, terus saya mau bikin apa untuk mencapai yang Tuhan inginkan? Ya saya belajar sekarang, belajar tunduk. Ya. Contohnya, kasih. Ketika ada orang datang dengan kesedihan, dengan kesusahan yang luar biasa, bagaimana kita mengasihi dia? Sukacita. Ketika ada pergumulan, tantangan, ketika ada COVID-19, sukacita dan damai sejahtera ini biasanya jadi satu. Terus kita mau bagaimana? Oh, saya pusing dan sebagainya. Anda tidak tunduk pada Kristus. Saya stres dengan kondisi, tidak belajar tunduk pada Kristus. Tapi kalau kita sudah belajar tunduk pada Kristus, saya sekarang pun diambil Tuhan, haleluya, saya sudah dekat dengan Tuhan. Saya sudah bersama dengan Tuhan. Ada sukacita damai sejahtera. Ketika pergumulan nanti misalnya kita kena gelombang lagi COVID, saya tetap di rumah, saya tetap berdoa. Penuh damai sejahtera dan sukacita.
Karena apa? Saya menundukkan diri saya kepada Kristus yang memelihara hidup saya. Amin. Itu bicara tentang ketundukan. Bagaimana jadi orang sabar? Ya, Uwis dengan kondisi kayak gitu, jadi pemarah, jadi marah. Kenapa kok saya sampai seperti itu? Tapi Tuhan bilang apa? Kalau engkau tunduk kepada saya, kamu harus sabar. Tetap tenang, karena percaya Tuhan akan menyertai. Kemurahan hati. Kepada siapa saja kita bisa berikan kemurahan hati, itu tanda ketundukan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, semua ini dibingkai dalam sebuah buah roh, satu buah roh yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Dan itu adalah ketundukan, belajar untuk menundukkan. Jadi belajar menundukkan itu bukan, oh saya sekarang sudah tunduk full pada Tuhan, tidak bisa. Kita harus mulai, oh nanti minggu depan kita punya masalah ini, minggu depan kita menghadapi ini lagi. Itu mulai belajar menundukkan diri sampai penundukan yang sepenuhnya di dalam Kristus. Jadi nanti kita kalau Tuhan, kita mati lalu Tuhan tanya, ketundukanmu seperti apa? Tidak tanya kamu punya harta, tidak tanya kamu punya apapun, dia datanya. Seberapa jauh ketundukanmu kepadaku? Itu bukti iman. Iman itu bicara tentang penundukan. Jadi nanti kalau di dalam kehidupan kita punya masalah, ingat ini, aku harus tunduk kepada Kristus. Ini anak-anak muda kalau misalnya, oh nanti ini lah, kita mau pergi retreat, tapi kita di sana akan foya-foya, kita akan makan-makan dan sebagainya. Sebagai seorang anak Tuhan, gimana sikap kita? Oh aku lebih menundukkan diri pada Kristus kok. Saya nggak mau ke sana. Saya lebih baik mau ke retreat yang sungguh-sungguh, benar-benar kita belajar firman. Oh hari Minggu tuh ngapain kita ke gereja? Lebih baik kita pergi tamasya. Kebetulan ada tamasya keliling ke Jogja. Ya, lebih baik kita bilang apa? Oh iya aku ikut tamasya. Tapi ingat loh ya, aku punya waktu hari Minggu pagi. Aku harus ke gereja dulu sebelum lanjut kemana-mana. Itu bicara ketundukan. Ketika kita punya kebutuhan tentang belajar firman, lalu ada halangan kepada kita. Kita tinggal bilang, Tuhan tolong saya. Seperti Bu Irin sakit. Saya tahu dari hatinya dia itu pengen sekali ikut. Tapi 3 minggu ini dia tidak ikut. Nanti video-video ini saya pasti akan kirim. Saya sudah buat video ya. Tiap hari saya buat, tiap minggu saya buat video. Dan kalau Anda tidak cari di channel saya itu, Anda nggak dapat. Kadang-kadang saya lupa untuk ngirim kemana-mana. Saya lupa. Tapi kalau lihat di channel itu, kemudian lihat di video selanjutnya, itu pasti minggu yang kemarin. Saya taruh di situ kenapa? Supaya apa? Kita terus baca lagi, ulangi lagi, dengar lagi, akan membuat ketundukan kita makin hari makin sempurna. Ya, sehingga kita bisa katakan, oh ini tidak ada hukum yang menentang ini. Karena tidak ada hukum agama apapun yang menentang hal-hal ini. Ini hal-hal yang baik, yang belajar tentang ketundukan untuk menjadi apa? Berkat bagi banyak orang ketika kita menundukkan diri kita pada Tuhan. Nah, selanjutnya sebenarnya saya bicara tentang orang-orang yang sungguh luar biasa Tuhan puji. Coba lihat di Alkitab, nanti kita lihat ini ya. Ada orang yang Tuhan puji luar biasa. Kenapa Tuhan puji dia? Apa dia? Nah, ini kan yang tadi. Nah, sekarang pertama. Orang yang dipuji Tuhan luar biasa ketika Tuhan berkata gini, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara. Ini bicara tentang apa? Iman. Iya, cerita tentang apa nih coba? Kalau Tuhan pernah katakan seperti ini. Itu yang jika punya iman bisa memindahkan gunung. Bukan, lain, bukan itu. Perempuan pendarahan, bukan. Bukan perempuan pendarahan, bukan. Jubahnya Tuhan Yesus. Oh, bukan. pasukan loh, kepala pasukan. Kepala pasukan. Benar, Pak Mul. Oh iya. Iya, memang cukup katakan aja. Iya. Coba lihat apa yang terjadi dengan kepala pasukan. Saudara tahu dia kepala pasukan itu, dia seorang kapten dari 100 prajurit. Dan ingat bahwa Romawi pada waktu itu sedang menjajahkan orang Yahudi.
Sehingga sebenarnya apa? Sebenarnya kedudukannya dia lebih tinggi karena dia adalah panglima Romawi di daerah Kapernaum itu, dan Yesus ada di situ sebenarnya orang jajahan. Ya. Nah, tetapi dia pakai kata parakaleo. Alkitab waktu itu menyatakan parakaleo. Artinya apa? Dia datang secara pribadi dan mohon kesembuhan bagi anak hambanya. Datang secara pribadi aja itu berarti dia menundukkan dirinya. Ya. Dia datang bukan pakai kekuatannya. Aku nih kapten loh di sini ya. Ya, aku minta supaya Yesus harus sembuhkan. Paksain Yesus sembuhkan. Bisa saja dia lakukan itu. Tapi enggak, dia menundukkan dirinya dengan melepaskan akan jabatannya itu untuk apa? Datang secara pribadi mohon kesembuhan. Dan anehnya dia mohon kesembuhan untuk anak hambanya. Oh, dia ini bos besar. Tapi dia bisa mohon kesembuhan untuk hambanya. Ini kan penundukan yang luar biasa. Coba lihat, kita lihat. Tapi ketika Yesus bilang, oke, ayo aku mau ke rumahmu. Dia katakan apa? Aku tidak layak. Loh, kurang layak apa dia? Seorang panglima yang ada di situ, kurang layak apa? Tapi dia begitu merendahkan dirinya. Sampai-sampai bilang, Tuhan, aku tidak layak. Ya, setelah itu baru dia pakai prinsip kedinasan. Dia bilang, Tuhan, saya ini adalah prajurit. Kalau kalau atasan ngomong A, saya akan lakukan A. Saya percaya itu akan harus terjadi. Lalu akhirnya apa? Ini bicara tentang submission, penundukan diri. Dan penundukan diri seperti ini yang Tuhan lihat, lalu Tuhan bilang gitu. Iman orang ini nyata dalam penundukan dirinya kepada aku. Sehingga apa? Aku sembuhkan. Dan Tuhan sedikit memuji dia dan katakan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Israel. Nah, kita mau ngomong apa kalau kita lihat ini? Berarti apa? Tuhan memperhatikan penundukan kita. Dan saya percaya bahwa orang ini dia sudah dengar tentang Kristus, dia sudah dengar kabar dari mata-mata dan sebagainya. Dan ketika dia tahu itu, dia menundukkan dirinya kepada otoritas Kristus. Yang kedua, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, ibu besar imanmu. Ini bilang besar lagi iman. Maka jadilah seperti yang kau kehendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini kisah tentang apa? Seorang ibu, ibu dari Naim. Ya, bukan janda di Naim. Ini seorang ibu Kanaan, orang Kanani, yang apa? Yang berteriak untuk Tuhan supaya sembuhkan anaknya. Nah, ini yang kisah tentang anjing itu loh. Oh, yang remah-remah yang dibuang. Ya, coba lihat prosesnya seperti apa. Dia teriak itu seperti kasihanilah aku, cry aloud. Dia teriak sangat kencang. Karena penderitaan yang dia ada, terus dia teriak kepada Tuhan dengan kencang. Itu mau menunjukkan aku nih butuh bantuan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bantu aku, matilah anakku dan sebagainya. Dia sudah berteriak dari bahasa aslinya berkata seperti itu. Jadi dia begitu mengharapkan Tuhan ini untuk menolong dia. Tapi dia menyatakan Tuhan itu dalam bentuk kata kurios. Artinya apa? Engkau Tuhan yang adalah pemilik hidup saya. Jadi dia mau menempatkan diri dari hamba. Bukan hanya sekedar hamba, tapi budak. Engkau pemilik hidupku, dia katakan pakai kata kurios. Engkau pemilik hidupku, Tuhan. Ya. Dan anak Daud, kalau dia katakan Yesus Tuhan anak Daud, dia mau ngomong Yesus itu Mesias. Ya, aku percaya engkau Mesias, lo bayangkan. Dia sudah punya pengharapan luar biasa dan dia katakan Yesus pemilik hidupnya dan dia adalah Mesias. Lalu Yesus nggak komen. Yesus menengahi, Yesus biarkan saja dia. Karena Yesus biarkan seperti itu, murid-murid malah mengusir dia. Coba bayangkan, ya, dia sudah teriak luar biasa berharap Tuhan itu adalah pemilik hidupnya, dia adalah Mesias, dia percaya itu Mesias, tapi Yesus yang adalah Mesias diam saja. Murid-muridnya mengusir dia. Bukan hanya diam, bahkan ayat 24, coba kita lihat di... Saya kok kurang tulis ya, di mana ya?
Ada yang tahu? Coba kita cari tahu, masih ada waktu kita. Kita cari tahu ini tentang Itu yang nggak layak beri roti pada anjing itu. Iya, itu di mana itu? Di Tolong masjid. cari tahu. Saya siaran nih dari ini loh, perpustakaan di gereja, karena saya datang ke ibadah sektor 1. Ya. Tapi istri yang ikut sana saya tetap PA. Pak Mul tidak bisa ikut karena saya tidak bikin link Zoom ke sektor 1 karena ada PA. Jadi saya tidak bawa peralatan. Oke, ada yang tahu? Saya dibantu asisten saya, istri tercinta. Silakan tahu. Ada yang bisa dapat? Ayo. Nggak ada wifi. Lukas 18. 18. Ayat berapa, Pak? Sebentar, kok ini ayat 24 ya. Lukas 18. Orang sukar masuk kerajaan Allah. Bukan ya? Bukan. Bukan, Mbak. Bukan. Ya. Kayaknya di Matius. Ya, terserah di mana. Coba cari, kita sekalian sambil cari. Saya juga sebentar. Markus 7. Yang perempuan Syro-Fenisia yang percaya. Itu perempuan dari suku yang tidak di. Iya, Oke, betul. Matius pasal 15 ayat 28. Matius pasal 15. Coba lihat Matius pasal 15. Di Markus 7 ayat 24 sama itu. Ya, enggak apa-apa, tapi kita lihat di Matius 15. Matius 15 itu mulai dari ayat. Nah, coba lihat di ayat mulai dari ayat 21. Oh iya. Ya? Ya. Coba kita lihat satu persatu mulai sebentar. Saya coba ini aja di sini. Matius pasal 15. Sebentar. Oke. Ya, coba kita lihat ibu ini bagaimana dia dengan Tuhan. Oh, belum saya share. 22 ya. Oke ya. Coba kita lihat gimana nih ibu ini. Kasihanilah. Oke ya, pertama kan dia sudah bilang, kasihanilah aku kan. Ya. Oke, coba lihat. Yesus kan diam saja. Itu sama Dikatakan 23 ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid suruh pergi. Tapi Yesus menjawab ayat 24, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa? Kau tidak masuk hitungan. Yesus rendahkan dia. Ayat 24. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, tolonglah aku. Di situ dikatakan dia menyembah, merendahkan dirinya lagi. Oh, kamu Tuhan, engkau tidak bilang aku bukan orang yang dicari oleh Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Tetapi dia tetap merendah. Dikatakan dia menyembah sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Apakah sudah sampai di situ Tuhan tolong? Enggak. Tuhan bilang lagi pada ayat 26, tidak patut
mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkan kepada anjing. Anjing. Ya. Nah, kata anjing di sini adalah kata anjing yang artinya anjing yang lucu-lucu itu loh, kalau bermain di sekitar meja tuannya. Jadi sebenarnya bukan sangat menghina, enggak. Sebenarnya hanya mau ngomong kamu tidak layak gitu aja. Tapi bukan penghinaan sampai ngomong anjing itu enggak. Hanya ini anjing lucu, yang anjing-anjing kecil yang bermain dengan anak-anak daripada tuan di sekitar meja daripada tuan. Dan dia katakan, benar tuan. Dia mau ngakui aku disebut anjing gak popo tuan. Ya, dia katakan gitu. Dia direndahkan lagi ayat 26 itu, tapi dia bilang apa? Benar tuan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuan. Itu bicara apa? Itu penundukan. Dia menundukkan dirinya lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Tuhan inginkan lebih rendah lagi. Masih kurang, Tuhan ingin lebih rendah. Dia turunkan lagi harga diri. Sampai saat rendah-rendahnya dia. Direndahkan seperti anjing. Dan akhirnya Tuhan tidak tanya, tidak tahan. Dan akhirnya apa? Imanmu besar. Karena kau menundukkan diri yang luar biasa di hadapan. Luar biasa. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua. Itu kisah tentang Persembahan. Perempuan Kanaan. persembahan dari Seorang bukan perempuan Kanaan. Ini orang Israel. Orang tua yang janda miskin. sekali. Ketika Tuhan Yesus berdiri di dekat tempat persembahan itu. Ya, ini merupakan persembahan janda yang miskin itu. Ya, ketika Tuhan Yesus perhatikan, ini janda ini hanya memberikan 2 peser keping itu pun, ya coba kita lihat. Nah, itu ada di mana ya? Tidak usah lah. Yesus membandingkan persembahan janda yang miskin dan orang kaya. Dia membandingkan, dia memperhatikan mereka. Terus kemudian apa? Janda ini sangat tidak berharga. Kalau seorang janda di Israel itu, dia tidak punya hak apapun. Dia punya hak untuk dibela oleh pengadilan pun tidak. Makanya ada janda yang teriak terus kepada hakim itu loh, yang minta dibela perkaranya. Karena apa? Kalau tidak dibela, dia pasti akan dihancurkan orang. Karena janda ini jadinya tidak punya kekuatan hukum di mata orang pada waktu itu, dan dia sangat-sangat tidak berharga. Nah, janda ini miskin, dikatakan needy, artinya dia melarat. Sudah janda, melarat lagi. Ya kalau janda kaya dan sebagainya nggak apa-apa, ini janda sudah melarat lagi. Tetapi janda ini dalam kekurangan atau ketidakcukupan, dia ngomong apa? Yesus ngomong di situ bahwa apa? Dia memberi daripada kekurangannya. Itu artinya dalam bahasa Yunani katakan dia sepertinya melempar hidupnya. Loh kok wani ya janda ini kok melempar hidup? Oh itu uang untuk hanya dia makan sebentarnya nggak apa-apa sebelum. Mungkin dia tidak punya uang lagi, tapi dia berani lempar itu. Saudara tahu kenapa? Sebenarnya janda dan orang miskin itu dipelihara Tuhan oleh budayanya orang Yahudi. Karena kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu memelihara janda miskin. Tuhan memelihara ini. Kamu tidak boleh menista, kamu tidak boleh apapun juga. Tuhan seolah-olah begitu menjaga si janda ini. Sehingga janda ini bilang apa? Aku lemparkan ini, aku tahu Tuhan akan memelihara. Itu kenapa dia sampai seperti itu. Nah, untuk menjadi orang seperti itu, dia butuh ketundukan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan pelihara dia. Sampai dia buang semua. Ya, seperti dia melempar hidupnya seperti itu. Karena apa? Dia punya keyakinan Tuhan akan menopang dia. Karena dia sudah memberikan kerendahan hatinya, keterendah-rendahnya dia, ketundukannya dia kepada Tuhan. Dan dia percaya Tuhan akan menolong dia. Ya. Nah, hak janda itu dijaga dan dipelihara oleh Allah. Ini bicara apa? Bicara tentang ketundukan. Coba Anda kita semua misalnya masuk dalam kondisi janda itu.
sudah tidak bisa berbuat apa-apa, miskin, melarat. Ya sudah Tuhan, kalau memang semuanya ini aku serahkan semua. Itu bicara tentang ketundukan. Dalam hidup kita kan kita menghadapi hal-hal seperti ini. Kita mau tunduk pada Kristus atau mau tunduk kepada hal lain di luar Kristus. Makanya Paulus dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah serupa dengan dunia ini. Artinya serupa apa? Jangan kamu ditarik-tarik ke dunia ini lalu kau ikut dunia ini. Keinginannya apapun dunia ini. Karena apa? Kita harus lebih menundukkan diri kepada Kristus. Supaya apa? Kita punya kekuatan untuk menahan semua godaan yang ada. Dalam kondisi apapun ketika kita menundukkan diri. Ini belajar. Saya mau katakan apa? Ayo kita belajar menundukkan diri. Contohnya Ayub. Ya, kita kemarin sudah bahas Ayub. Dia orang yang baik, yang luar biasa baik, ya. Tapi Tuhan bilang ada yang kurang dari Ayub. Apa yang kurang? Penundukan dirinya. Karena kan dia waktu berjawab dengan si teman-temannya apa? Dia masih bisa bertanya, oh bukan aku yang salah, Tuhan yang salah, aku tidak berbuat kesalahan. Masih punya ego. Dia masih tidak bisa menundukkan diri. Dan pada pasal 5, pada ayat 5, pasal 42 itu dikatakan bahwa dari orang aku mengenal engkau, tapi sekarang aku sudah melihat dari muka, dengan muka ke muka. Artinya apa? Pengenalan dia akan Tuhan membuat dia submission, membuat dia menundukkan diri. Aku tarik semua perkataanku. Sampai dia ngomong gitu. Aku tarik semua perkataanku. Karena apa? Dalam perkataan-perkataan itu ada kesombongannya. Dan dia tarik semua. Aku menundukkan diri kepadamu secara 100%. Tuhan sangat luar biasa memberkati dia. Dia ingin mengenal pribadi Allah. Dan Tuhan, dia mencabut perkataannya. Dan menyesali semuanya. Ya, ini penundukan diri kepada Tuhan. Jadi orang seperti Ayub pun Tuhan ingin apa? Penundukan dirimu kepada saya. Jangan kamu sombong dengan aku bisa mempersembahkan korban untuk anak dan seluruh anak-anakku tak ini. Itu jadi satu kesombongan. Kita tanpa tahu kebaikan kita atau kita bilang integritas kita bisa menjadi kesombongan. Karena itu bukan penundukan diri. Mengenal Kristus secara pribadi dan menundukkan diri itu yang Tuhan inginkan dari setiap orang. Ya. Orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, Tuhan inginkan ini. Sampai setelah dia seperti ini, baru Tuhan inginkan kebiasaannya daripada Ayub. Tahu? Ketika dia selesai dipulihkan Tuhan, apa yang Tuhan minta dari pertama dari dia? Apa yang Tuhan minta dari Ayub untuk dilakukan setelah dia beres dengan Tuhan? Tuhan bilang sama 3 orang temannya itu, kamu bertiga pergi ke Ayub. Minta dia korbankan lembu, kambing, dan sebagainya. Mewakili kalian bertiga. Karena kalau tidak sampai hambaku Ayub itu mempersembahkan korban itu, aku hajar kalian bertiga. Artinya apa? Ketika dia sudah dalam penundukan, dia punya korban itu diingat Tuhan. Korban itu disukai Tuhan. Korban apa? Korban sembelihan yang Tuhan inginkan dari Ayub. Jangan kita korban terus, tetapi kesombongan ada, itu menutup semua itu. Tapi kalau kita sudah penundukan pada Tuhan, lalu kita korbankan itu, Tuhan sangat ingin korban-korban seperti itu. Yang Tuhan pulihkan dari semua barang Ayub apa yang pertama? Tuhan pulihkan kambing domba. Kambing domba. Karena apa? Tuhan butuh itu jadi korban lagi. Untuk apa? Ayub kasih ke Tuhan. Dia tidak bilang, oh ya rumahmu tak kasih, uangmu tak kasih banyak. Enggak, Tuhan tidak butuh itu. Tuhan pulihkan pertama kambing dombanya dulu dikasih. Supaya apa? Ayub mulai melakukan lagi persembahan-persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan itu. Dari hidup kita yang Tuhan inginkan apa? Dalam penundukan, Tuhan ingin kikis hidup kita, kedagingan kita, kita persembahkan terus. Korban, bawa di atas korban, di atas mesbah Tuhan, bakar terus supaya penundukan itu terus ada, penundukan itu terus ada. Kalau mau dibilang ya, saya ini kan posisinya adalah misalnya, saya posisinya adalah seorang presbiter terhormat atau di Maranatha.
Ya. Tapi apakah kita mau melayani sampai dengan menundukkan diri kita hanya karena Kristus? Supaya apa? Kita melayani orang-orang yang tidak berdaya. Kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita ini pelayan Tuhan. Orang di sana banyak yang tidak mendapatkan firman karena apa? Berbagai masalah. Dia tidak bisa datang karena jauh rumahnya, dia tidak bisa ini karena masih pandemi dan sebagainya. Lalu kita bikin offline, oke, undang orang yang bisa datang adalah orang-orang yang tertentu, bisa datang offline. Tapi mereka ini tetap tidak datang. Dan kita pun juga bilang, oh nggak apa-apa lah, biar aja mereka nggak datang. Saya tidak berpikir gitu. Di sektor 1 walaupun hanya ada Pak Mul pun saya bikinkan Zoom supaya Pak Mul paling tidak bisa dengar firman Tuhan melalui sektor 1. Sektor yang lain apakah ada mikiri gitu nggak? Saya nggak tahu. Dan kemarin kita juga di sidang, apakah dipikirkan itu? Orang-orang yang nggak bisa ini apakah difasilitasi untuk apa? Untuk mereka mendengar firman nggak? Atau kita ya sudahlah, mereka juga nggak mau datang ya sudah. Itu bicara penundukan. Oh enggak, aku kan presbiter yang datang kan jemaat dong yang datang. Kalau kamu nggak datang ya sudah. Apakah begitu penundukan? Kayaknya enggak. Ya, jadi kita belajar. Mari sama-sama kita belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Ada orang yang sungguh luar biasa sampai Tuhan bilang begini. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Tuhan kayak bangga gitu. Aku cari-cari, tapi aku akhirnya mendapatkan Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan sampai bilang seperti itu. Ini orang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Saudara tahu apa yang ngomongi tentang Daud ini? Saya sudah sering ngomongin ini. Ya, ketika dia bilang, Tuhan berkata, he is a man whose heartbeat to my heart. Dia punya detak jantung itu mengarah kepada detak jantung. Ya, ini kan sama seperti orang yang sedang jatuh cinta kan, dak-duk gitulah hatinya kalau melihat akan kekasihnya. Nah, seperti itu juga Tuhan bilang, untuk apa? Orang yang menundukkan dirinya seperti Daud. Karena apa? Setelah Daud itu beres dengan urusan Batsheba, dia itu menjadi seorang raja yang Tuhan sangat-sangat berkati, sangat-sangat suka. Karena apa? Dia sudah belajar dibentuk Tuhan untuk menundukkan diri terus, sampai akhirnya Mazmur 51-nya, yang Mazmur pengakuan dosanya, itu sampai sebegitu dalamnya. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Dia sampai menundukkan diri seperti itu. Lalu Tuhan bilang, a man who will do what I say. Dia adalah menjadi orang-orang yang what I tell him. Ya. Dia akan menjadi orang yang akan melakukan kehendak. Ketika hati kita terpaut pada Tuhan, degup jantungnya terpaut pada Tuhan. Nah, pada saat itulah sebenarnya kita sedang menundukkan diri kita pada Tuhan. Dan biarlah hati Tuhan itu yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Supaya apa? Terus kita menundukkan diri dan melakukan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan kehendaki kepada kita. Oke. Itu bicara tentang penundukan. Ya. Dan sangat luar biasa kalau kita mau bicara tentang penundukan. Jadi semua yang kita lakukan sebenarnya bermuara kepada apa? Apakah aku menundukkan diriku kepada Tuhan atau tidak? Aku melayani dengan apapun yang ada padaku, tetapi aku melayani walaupun itu terbatas, aku sebagai seorang ibu, keluarga, oma, nenek, tetapi aku menundukkan diri kepada Tuhan. Itu punya nilai yang sangat luar biasa dibandingkan seorang majelis yang masih gegap, masih kuat dan sebagainya, tetapi dia tidak peduli kepada jemaatnya. Ya. Ketika kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita berdoa, menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita berdoa kepada jemaat kita yang lain,
supaya dia tolong dijaga Tuhan, imannya terus dibakar Tuhan, supaya apa? Supaya terus-menerus dia dalam Tuhan. Ketika kita dapat bisa melakukan itu penundukan di hadapan Tuhan, dan itu berkenan kepada Tuhan. Ketika mungkin kita bukan majelis, kita orang biasa saja, tapi dalam kehidupan kita, ketika anak cucu kita melakukan kesalahan, kita datang dan tegur mereka. Jangan. Kamu harus menundukkan diri pada Kristus. Kamu harus begini, lakukan firman. Kita sudah menundukkan diri pada Kristus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Belajar penundukan diri itu menjadi hal yang penting. Ya, jadi nanti kalau materi kita bicara tentang bagaimana membangun fondasi, kita bagaimana membangun bangunan di atasnya, perubahan karakter dan sebagainya akan dilakukan. Yang penting kita tahu tujuan utamanya. Saya menundukkan diri. Terus-menerus dari proses yang ada, saya menundukkan diri kepada Kristus. Oke, itu yang mungkin bisa saya sharingkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada Freddy, Daniel juga gabung dengan kita. Silakan kalau mungkin ada yang mau disampaikan atau ada sharing atau apa, silakan. Ini hal yang penting ya. Saya dari video-video yang saya buat ini ditempatkan di tengah dan itu menjadi dua bagian. Nanti 2 video. Saya masih edit videonya. Nanti tolong dilihat. Video-video saya itu ulangi lagi, dilihat lagi. Ada hal-hal penting yang terus kita belajar untuk membangun anak hidup kita. Oke, ada pertanyaan? Sudah jam 9? Ya. Ya, jadi siapapun kita, tolong belajar menundukkan diri pada Kristus. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Nanti kalau Tuhan berkata, aku sedang mencari-cari di bumi ini, adakah orang yang beriman kepadaku? Adakah iman di dunia ini? Nah, iman yang dia maksudkan pasti, apakah kita terus-menerus sudah menundukkan diri kepada Tuhan? Sehingga apa? Kita taat melakukan firman. Itu yang dia cari di akhir zaman ini. Oke, nggak ada yang bertanya atau sharing lagi? Kita selesai jam 9 tepat. Freddy, gimana kabarnya? Jam 9. Oke. Oke, ya. Ya, jadi nanti tolong lihat di tempat saya di mana Christian sharing itu di link itu sudah ada yang minggu lalu. Saya sudah bikin dari 1-2 hari setelah minggu yang kemarin saya sudah taruh di sana. Tolong dilihat. Ya, saya tunjukkan ini supaya Anda coba lihat ke sana gitu loh. Nah, seperti ini ya. Saya switch on ke ini Christian Statuo Sharing. Ya. Maka channelnya sudah ada videonya. Ini video tanggal 12. Ya, kemarin. Ini yang tanggal 16, tanggal 19. Allah dan Dani, ya. Saya beri judul gitu. Ya, ini juga bicara banyak bagus tentang yang Kak Vinsa bawakan tentang bagaimana Allah mendandani. Itu kalau kita klik seperti ini itu ada 1 jam 41 ya. Saya akan ini seperti biasa kita akan lihat. Nah, ini apa nih ya? Kak Vinsa kemarin bicara tentang bagaimana Tuhan mendandani. Nah, nanti video ini juga saya taruhkan di sini. Percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata. Oke, silakan dilihat nanti.
Oke, kita selesai. Siapa yang mau berdoa? Yang belum dapat giliran berdoa. Budia katanya. Kata istri saya. Budia. Ya. Istri saya meminta Budia untuk berdoa. Dia pemerhati yang baik dibandingkan saya sih. Oke, silakan Budia, kita berdoa. Tolong doakan Bu Irin, ya, masih dalam kelemahan Bu Irin, tak bisa karena dokternya pun hanya bisa hari Kamis sama hari Selasa. Jadi hari Selasa kadang-kadang nggak bisa. Oke. Ya, mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap-Mu pada malam hari ini ya Bapa, ya Aba, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami semua dalam mengikuti PA pada malam hari ini. Apa yang telah kami terima kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerti, lebih mengerti lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan Pak Christian yang selalu setia membimbing kami dalam belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Pak Christian dalam kehidupan keluarga berserta dengan istri dan anak-anaknya. Semua ini kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Ibu Irin yang dalam sakit, yang sakit sekarang ini, begitu dengan saat yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sendiri yang mengetahui apa yang dialaminya. Kami yakin dan percaya Engkau yang menjamah dan memulihkannya, sehingga semua teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan beri kesehatan yang sempurna hanya daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan istirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, serta istirahat kami. Mari kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami, Bapa, dengarlah doa permohonan kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih semua. Mateo, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kris. Oke, makasih ya. Dan makasih, saya tunggu dari tadi sebenarnya kamu harusnya hadir. Wah, kan tidak ada. Dari Ponoayu juga. Oh, saya pikir nggak ada rapat PH gitu loh. Oke. Makasih. Thank you sudah hadir. Mohon pamit ya. Ya, oke, Bu Wis ya. Ika, makasih ya Ika. Ya, Lea, thank you Lea. Bu Juliana, oke ya. Ya. Iya, Oke, makasih dan ya Daniel. Oke, makasih.